sambil saya sharing kita akan dengerin, lagu gitu ya, buat, teman-teman yang ingin, mengambil minum dan istirahat sejenak gitu ya, sambil dengerin dulu sebentar. Ini lagunya saya suka banget gitu ya. Tiap kali, denger lagu ini tuh saya merasa diri saya menjadi seseorang yang, berbeda gitu ya. Jadi ini namanya, Merakit dari Yura Yunita.
Judulnya simple ya, tapi ini lagu sungguh menginspirasi hidup saya dan selalu nemenin saya ketika saya lari pagi ya. Jadi kalau lari pagi tuh kalau ditemenin lagu ini tuh rasanya bisa lari 6 kilometer ya bolak-balik gitu ya, tanpa henti gitu ya. Saking lagu ini tuh memberikan semangat, terus memberikan motivasi dan sebagainya gitu ya. Jadi saya sharing sedikit, jadi udah bisa pada minum ya semuanya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih juga buat speaker kita yang pertama, tadi Bro Calvin udah cerita tentang inspirasi gitu ya, itu kata-katanya membuat saya tuh nggak kebetulan gitu ya. Jadi kalau saya tadi mikirnya, aduh saya penutup nih terakhir, biasanya udah pada mulai lapar, udah pada mulai ngantuk, udah pada mulai siap-siap mau kemana gitu ya. Terus yang kedua tadi dari Bro David ya gitu ya, cerita tentang bagaimana dari zero to one gitu ya, itu membuat saya juga salah satu yang menginspirasi gitu ya, bagaimana kita benar-benar dari nol bisa menjadi sesuatu gitu ya. Nah terakhir ini saya gitu ya yang present atau yang sharing. Sebenarnya saya cuma sharing-sharing aja. Waktu Pak Matius bilang, ayo Brand jadi speaker gitu ya. Saya tuh lagi mikir gitu ya, aduh gimana ya Pak, yang lain tuh keren-keren gitu ya. Kalau ngasih slide gitu ya, bisnis gitu ya. Saya ini apa? Masa mau sharing bisnis lagi gitu kan? Nah, untungnya tiba-tiba saya merasa bahwa sepertinya saya harus sharing tentang my personal vision atau bagaimana kita mempunyai personal vision karena itu membantu saya dalam menciptakan diri saya atau meng-create diri saya yang sekarang. So santai, relax ya. Jadi boleh banget untuk nanti bisa sambil jump in untuk kita diskusi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sharing hari ini atau hari ini knowledge yang saya sharing bisa menginspirasi atau memberikan suatu kelegaan buat teman-teman atau yang lain untuk bisa meng-create visi atau kembali lagi ke visi tentang personal gitu ya. Oke, saya sharing sebentar. Kalau ngedengerin orang tuh enak, tapi kalau present tiba-tiba mendadak sepi gitu ya suaranya gitu. Jadi kadang-kadang suka aneh gitu ya. Oke, sorry sebentar. Oke. Nah, judul saya hari ini udah kelihatan teman-teman ya semua slide-nya ya. Kalau ingin jempol kalau misalnya teman-teman melihat presentasi saya. Terlihat. Biarnya tepi. Saya orang people gitu kan. Jadi kalau misalnya dikasih jempol biar nggak tegang gitu kan. Sorry. Oke, judul saya hari ini adalah How to Know My Personal Vision gitu ya. Ini adalah salah satu format dari company saya gitu ya. Kenapa sih saya related? Itu akan banyak saya ceritakan nanti di bawah. Oke, tentang saya gitu ya. Tadi kalau Pak Matius bilang terkenal, sebenarnya terkenal cuma di BINUS aja Pak. Di luar belum terkenal amat gitu ya. Jadi masih going to internasionalnya masih butuh proses gitu ya. Langkah. Ya, jadi saya sekolahnya SMA-nya di 78 dekat sama BINUS ya. Jadi kalau yang teman-teman yang main Tanjung Duren, Grogol pasti sering lewatin gitu ya. Jadi rumah saya pun di Kebonjeruk gitu ya, nggak jauh dari BINUS gitu ya. 5 menit dari BINUS gitu ya. Jadi dari awal saya lahir gitu ya, saya udah dengar nama BINUS terlalu sering gitu ya. Bahkan tante-tante saya gitu ya atau om-om saya, sepupu-sepupu saya tuh lulusan BINUS semua. Jadi saat saya SMA saya bilang ke orang tua saya bahwa saya nggak mau masuk BINUS karena terlalu bosan melihatnya tiap hari bolak-balik di sana gitu ya. Dan saya bilang pokoknya saya mau keluar kota. Tapi namanya jodoh kan nggak bisa kemana-mana ya gitu ya. Jodohnya tetap BINUS lagi gitu kan. Jadi saya masuk BINUS di 2008. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, loh kok ini masuknya hotel manajemen ya? Kenapa nggak masuknya ke IT, SI, dan sebagainya? Nah, waktu itu saya lagi galau banget, maksudnya waktu itu komputerisasi akuntansi, tapi waktu itu saya merasa bahwa saya nggak bisa IT gitu ya. Ternyata KA itu banyak IT-nya juga. Akhirnya saya decide ke orang tua saya bilang, saya nggak mau belajar komputer, karena buat saya itu komputer itu sangat ngejelimet dan buat saya itu sangat tidak saya sukain gitu ya. Akhirnya di saat terakhir itu saya pindah ke hotel manajemen yang which is baru pertama kali launching gitu ya. Nah, di hotel manajemen ini saya merasa bahwa banyak perubahan yang terjadi ya, terutama ke diri saya sendiri.
Dan karena itu adalah satu-satunya jurusan yang kita pakai seragam gitu ya, jadi seringkali take attention banyak orang gitu ya kalau kita jalan gitu. Dan kebetulan satu kelas itu kita cuma 20 orang. Dan kebanyakan perempuannya, cuma 3 laki-lakinya. Jadi kalau kita lewat itu kayak rasanya ada pramugari lewat gitu. Jadi selalu jadi attention, apalagi anak-anak IT kan rata-rata cowok semua. Jadi kalau kita lewat itu selalu berdugem bersiul gitu ya. Nah, apalagi saya waktu itu paling tinggi gitu ya, jadi pasti otomatis take attention banyak orang gitu ya. Itu saya di hotel manajemen, lalu saya juga jadi ketua organisasi waktu itu di himpunan hotel manajemen yang pertama. Nah, sekarang saya lagi meneruskan untuk S2 saya di bisnis, di BINUS lagi gitu ya. Tadinya mau moving lagi ke tempat lain, tapi jodoh lagi gitu ya. Jadi baliknya ke BINUS-BINUS lagi gitu. Makanya terkenalnya di BINUS-BINUS aja gitu, Pak Matius, nggak pernah kemana-mana. Oke, journey saya di profesional saat ini, sekarang saya adalah advisory board management dari joint venture company Korea Indonesia yang bernama Korea Digital Star. Saya bersyukur sekali di journey saya ini salah satunya saya dipercaya oleh leader saya dan manajemen saya untuk bisa jadi bagian dari board management. Lalu saya juga sekarang tahun ini saya menjadi CSO untuk EFT Group gitu ya. Jadi salah satu group of company kita. Lalu di tahun kemarin saya dipercaya untuk jadi CEO untuk Karuna Baruna Nusantara Internasional gitu ya. Nah, lucunya adalah tadi saya bilang ya, saya masuk hotel manajemen karena saya benci IT gitu ya. Nah, sekarang saya malah ada di industri IT. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti saya akan cerita lebih lanjut, kok bisa ya dari yang nggak suka IT, tiba-tiba jadi jatuh cinta sama IT, malah sekarang jadi leader di industri IT gitu ya. Jadi itulah yang namanya nggak ada sesuatu yang kebetulan di mana alam semesta itu memanggil Anda gitu ya, bersiul-siul karena itu adalah salah satu calling atau vision Anda untuk menuju inspirasi. Oke, this is our journey of company. Jadi saya bergabung di IDStar, mungkin udah banyak yang sering tahu, Ibu Arifa dan sebagainya. So we starting IDStar very small gitu. Dari 4 orang ditinggal jadi cuma 2 orang gitu ya. 2 orang itu saya sama Bu Arifa doang gitu ya. Jadi journey-nya lucu sekali. Waktu itu Bu Arifa kita baru pindah dari company yang sebelumnya dan waktu itu leader saya cukup punya isu tentang kesehatan dan sebagainya sehingga ketika ditinggal jadi berdua itu saya cukup lumayan banyak pergumulan ya teman-teman ya karena saya harus berjuang di mana leader saya lagi kurang sehat waktu itu ya situationnya dan saya percaya bahwa tempaan atau situasi momentum saat itu membuat saya akhirnya belajar bahwa menjadi seorang leader bukan soal bagaimana situasinya tidak pernah naik turun tapi bagaimana Anda keep going and still alive untuk bisa memberikan dampak gitu ya. Nah, ini journey-nya kita, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati company kita dan dipercaya, sehingga kita dari IDStar bisa mengakuisisi beberapa company, bahkan kita create another company. Dalam waktu 3 tahun kita acquisition, bahkan sekarang kita sudah ada 11 company di bawah IDStar Group dan EFT Group gitu ya. Jadi itu berkat yang luar biasa yang menurut saya belajar banyak banget di awal kita create IDStar. Nah, ini kalau gambaran tentang bagaimana saya bermain di IT gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, benci sama IT, nggak suka sama IT, sekarang jadi konsultan IT gitu ya. Luar biasa perjalanannya ya. Oke. Ini yang sekarang saya pimpin, yaitu Karuna Baruna Nusantara Internasional ya. Saat ini kita punya target di mana kita buka 20 digital center di Indonesia maupun di luar Indonesia. So we creating a journey. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bergabung atau terlibat di Karuna Baruna Nusantara Internasional? Karena tahun lalu di saat pandemi, situation Indonesia lagi parah sekali, layoff di mana-mana dan sebagainya. Di situ leader saya tanya, what you want to do for Indonesia? Apa yang kamu mau lakukan untuk Indonesia? Pertanyaan itu menggelitik saya, tapi membuat saya juga berpikir bahwa ya mau buat apa? Paling kasih sumbangan, bantu-bantu yang lain gitu ya. Tapi pertanyaan itu terus keep going, and keep going, sampai akhirnya ada suatu teman, seorang teman yang berasal dari Bali, ayahnya meninggal, teman itu cukup dekat dengan saya memutuskan untuk pergi ke Bali. Di saat situasi coronanya saat itu lagi parah banget gitu ya. Bulan-bulan Maret atau bulan-bulan Juni saya lupa. Ketika saya datang ke Bali, ternyata itu yang membuat saya akhirnya memutuskan bahwa yes, I go in untuk ada di Karuna Baruna Nusantara gitu ya. Karena saya melihat bahwa situation saat itu parah banget di Bali dan
I need to contribution. Saya perlu berbuat sesuatu bukan cuma buat diri saya sendiri, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi saya juga ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia. So that's why saya memutuskan untuk join, bergabung dan menjadi leader di Taruna Baruna Nusantara Internasional, dan saat ini memimpin tiga digital center, yaitu ada di Denpasar, Batam, dan Jakarta, gitu ya teman-teman. Jadi ini our journey. So, what is vision? Nah, langsung balik ke vision gitu ya. Jadi saya suka banget kata vision ini karena buat saya visi ini benar-benar mengubah sudut pandang atau bagaimana cara berpikir saya semakin detail, semakin spesifik, dan bagaimana saya menjadi diri saya yang sekarang gitu ya. Nah, kalau dilihat vision itu artinya apa sih gitu ya? Personal vision statement, pernyataan, menyatakan tentang apa sih nilai Anda, apa sih value Anda, apa sih strength Anda, apa kekuatan Anda, dan apa goal Anda, target, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu merepresentasikan bagaimana saya menceritakan tentang diri saya sebagai seorang Brenda Regina, value apa yang saya pegang, kekuatan apa yang saya punya. Halo, yes? Kirain mau nanya sebentar. Oke, lalu target apa yang saya punya dalam hidup saya gitu ya. Nah, ini bisa jadi personal goal ataupun professional goal gitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu yang keep going, long term, dan sebagainya related dengan mimpi Anda. Dan saya percaya bahwa teman-teman di sini adalah salah satu orang atau bahkan semua orang itu punya mimpi. Even sekarang Anda adalah seorang karyawan atau seorang entrepreneur, pasti punya mimpi yang lebih besar atau punya visi yang lebih besar. Nah, bagaimana kita bisa melukiskan itu, kita keep going, gitu ya. Nah, saya ada satu quote yang saya suka banget gitu ya dari Helen Keller. The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision. Ya, seseorang yang punya imajinasi tapi nggak punya visi sama sekali. Kenapa sih saya tadi present tentang Merakit ya, lagu Merakit itu bagaimana menginspirasi saya bahwa seseorang yang tunanetra, seseorang yang punya kekurangan dalam fisik, ternyata mereka tuh tetap manusia yang sama seperti kita, punya mimpi, punya visi, dan bagaimana mereka memacu 1000 kali lipat lebih tinggi untuk bisa ada untuk bisa meraih mimpi-mimpi mereka atau meraih visinya mereka. Itu yang membuat saya akhirnya melihat, hey, saya full nih, tangan, kaki, dan sebagainya. So I need to make it happen untuk bisa menginspirasi yang lain juga gitu. Jadi ini yang membuat saya selalu berjalan, dan Helen Keller adalah salah satu orang yang punya visi yang cukup luar biasa untuk para tunanetra sehingga dia membantu banyak tunanetra. Oke. Who is me? Gitu ya. Siapa sih saya gitu ya. Oke. Nah, ini balik terhadap apa yang saya pelajari di beberapa training, di beberapa buku dan sebagainya, bahwa sebelum kita menuju visi, sebenarnya visi itu sudah ada atau di-create saat kita sebenarnya di umur 1 sampai 5 tahun. Ya, saya sebutnya ada unlock memory. Ya, memori yang ada di sana sudah terjadi di sana, dan itu yang membuat kita sebenarnya tanpa kita sadarin kalau kita balik ke umur kita di 1 sampai 5 tahun, sebenarnya adalah umur-umur di mana kita benar-benar tahu merasakan yang pertama kali gitu ya. Jadi itu yang kita membuat memori itu tetap ada gitu ya. Dan ini adalah golden age. Kalau teman-teman yang sudah jadi orang tua mungkin ngerti gitu ya, bahwa ini adalah golden age di mana momentum the first time they feel apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingat itu terjadi di 1 sampai 5 tahun. Itu yang nanti di kemudian hari dia akan selalu ingat walaupun samar-samar, tapi sebenarnya itu yang akan melekat di setiap syarafnya mereka. Makanya disebutnya golden age gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah saya pertama kali rasakan emosi apa, marah, nangis, sedih, dan sebagainya. Di umur-umur ini adalah saya atau Anda atau kita semua merasakan benar-benar respon yang pertama kali. Responnya apa kalau saya sedih? Responnya apa kalau saya marah? Kenapa orang marah sama saya? Kenapa orang sedih sama saya dan sebagainya? Nah, memori itu terbagi jadi 2, eksplisit sama implisit. Nah, apa sih explicit memory? Conscious recall gitu ya. Jadi itu kayak sadar terhadap suatu memori, tempat atau waktu. Jadi contohnya adalah, oh saya pernah diajak ke safari. Nah, saya ingat, oh ya safari itu adalah tempat yang hutan-hutan, warna hijau, banyak binatangnya dan sebagainya. Waktu itu saya umurnya sekian. Nah, itu saya sadar, conscious gitu ya. Dan implicit memory, unconscious emotional recollection. Tidak sadar, tidak ingat tempatnya di mana, tidak ingat juga waktunya kapan,
Tapi saya tahu bahwa ada emotion di sana. Ketika saya jalan sama orang tua contohnya, pergi ke kolam renang, I feeling happy, saya feeling senang, atau ketika mungkin orang tuanya berantem, feelingnya sad, feelingnya angry. Nah, itu di bawah alam sadar. Nah, umur-umur inilah yang umur-umur di mana sebenarnya kalau teman-teman bisa rasakan, sebenarnya kalau flashback, ini akan menjadi salah satu memori yang ngerekat. Kalau saya bilangnya adalah, kalau berdasarkan buku itu bilangnya kardia. Pertama kali yang Anda rasakan, itu syarafnya akan merespon atau merekam setiap momentum yang pertama kali kita rasakan. Jadi ketika kita dewasa, kita merasakan ngelihat orang berantem atau ngelihat orang tiba-tiba liburan family, emotionnya keluar, gitu ya. Karena itu terekam di syarafnya kita. Jadi that's kind of things yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa ini yang kita harus lakukan. Bagaimana meng-create golden age buat another generation ya. Jadi ini saya kesaksian kecil aja. Jadi kemarin malam tuh saya ngetes gitu ya anak saya. Nama anak saya tuh Javelyn. Javelyn, what you remember about mommy? Karena dia ngomongnya bahasa Inggris ya. Terus dia jawabnya cuma satu. Ini lucu banget karena saya tes beberapa orang gitu ya. Dia cuma bilang bahwa mami gitu ya. Yes, mami gitu ya. Kerja, kerja, kerja. Oke. Gitu yang ngetes Javelyn. How about daddy? What do you remember about daddy? Watching TV, dia bilang gitu kan. Karena suami saya kalau pulang kerja kan jarang ketemu sama dia gitu ya. Jadi pulang kerja ya nonton TV bareng sama dia gitu ya. Terus bagaimana dengan how about Mbak gitu ya? Cooking, karena Mbaknya yang cooking buat dia, masak dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Akung, kakek gitu ya? Story. Maksudnya story apa? Jadi dia selalu lihat, dia ingat bahwa kakeknya itu kalau ketemu ngomong terus nggak berhenti-berhenti antara curhat, nanya lah sebagainya. Jadi dia create satu yang simple, tapi dia ingat di brain-nya dia gitu, di bawah alam sadarnya dia gitu ya, bahwa itu adalah momen-momen yang saya ingat tentang orang-orang sekitar saya atau family saya. So that's why saran saya ini buat teman-teman, karena ini pengalaman saya semalam ngomong tiba-tiba maminya dibilang kerja 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 gitu ya. Jadi luangkan waktu buat anak-anak Anda, apalagi kalau anak-anak Anda umurnya 1 sampai 5 tahun gitu ya. Makanya sekarang saya lagi di Bogor ya, creating memory buat dia supaya dia nanti keluarnya nggak maminya kerja 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 melulu gitu ya. Oke, oke, kita lanjut. Nah, lalu saya balik ke diri saya gitu ya. Kenapa saya balik ke diri saya? Karena tadi Bro Cia udah kasih sampling berapa orang tentang bagaimana mereka mulai dari nol dan sebagainya. So saya rasa nggak ada yang kebetulan ya, dari mulai Bro Kelvin sampai Bro Cia sampai saya penutupan, di mana saya melihat bahwa saya want to present about me. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini hal yang real yang saya bisa ceritakan, di mana nggak terlalu jauh dengan lingkungan kita, tapi cukup dekat untuk bisa di-touch atau bisa diimplikasikan gitu ya. Jadi teman-teman lihat ya, ini foto masa kecil saya yang paling tinggi. Jadi karena bapak saya tinggi ya, jadi otomatis DNA-nya nggak jauh-jauh dari saya gitu ya. Saya juga tinggi, jadi teman-teman saya tuh kecil-kecil gitu ya, saya yang paling tinggi gitu ya. Tapi kalau kecil kan kita nggak ada rasa apa-apa, no judgment gitu ya. Nggak ada ngomongin tentang body fisik dan sebagainya. Pokoknya ya saya main-main aja gitu ya, nggak peduli bagaimanapun. Peluk-peluk aja, mau cium-cium aja gitu kan. Nggak pernah ada kepikiran apa, karena ketika kita kecil atau ketika kita kids itu benar-benar our own original atau otentik gitu ya. Nah, ini yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa siapa sih saya ketika saya kecil gitu ya. Balik lagi. Nah, saya pemalu, saya penakut, saya tomboy, saya cengeng, saya introvert. Nah, mungkin kalau sekarang lihat saya, Anda bingung gitu loh. Lah bener ini pemalu, bukannya nggak tahu malu gitu ya. Tapi betul itu yang terjadi. Jadi ketika saya kecil, karena lingkungan saya itu cukup small, ya temennya nggak banyak dan sebagainya, saya itu sebenarnya aslinya pemalu, penakut, tomboy, cengeng, sama introvert. Jadi jarang untuk sharing, ngobrol, berani dan sebagainya. Nah, ketika saya dibesarkan sama keluarga, karena otomatis kan keluarga adalah lingkungan terdekatnya kita, apa sih yang keluarga sering kali itu tanamkan atau create ideal dalam diri kita gitu ya. Nah, keluarga saya cukup dominan atau cukup gaya didiknya tuh cukup jenderal ya bapak saya. Jadi kita tuh 2 orang saudara, kakak saya yang pertama adalah perempuan, saya juga perempuan. Jadi menurut beliau tuh wanita itu pantang nangis.
Ini yang di-create sama keluarga saya ketika saya kecil gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh nangis, ya. Pantang buat wanita tuh nangis. Kalau mungkin teman-teman laki-laki yang pantang nangis. Nah, kalau di keluarga saya karena anaknya cuma 2, perempuan semua, ya udah di-create-nya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Pokoknya wanita pantang nangis. Nah, pekerja keras gitu ya. Pokoknya kalau nggak kerja keras, kamu nggak akan sukses. Kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak akan bisa jadi berhasil dan sebagainya. Bagus dalam segala hal. Karena otoriternya, saking jenderalnya, ayah saya tuh tipikal orang yang pokoknya maunya bagus dalam segala hal. Oke, pelajaran bagus, matematika bagus, semua pelajaran harus hitam. Gitu ya. Itu salah satu yang perfeksionis yang beliau turunkan ke anak-anaknya. Nah, ini salah satunya. Anak kedua mengalah gitu ya. Jadi salah satu yang saya ingat dulu, saya jadi anak kedua, saya harus dapat lungsuran dari barang-barang kakak saya. Nah, kalau ini anak-anak yang jadi adik biasanya ngerti lah perasaannya gitu ya. Anak kedua mengalah terus, ya udah ngalah, kakak kamu duluan, nanti beli baju baru, nanti kamu pakai aja punya kakak kamu dan sebagainya. Sama seperti tadi, bisa semua hal, perfeksionis gitu ya. Oh, bisa. Kebetulan ayah saya tuh dulu dagang martabak, ya. Sampai sekarang juga masih dagang martabak, makanya dulu Cidela nanya gitu ya, waktu saya ngomong tentang martabak sinar bulan, ya sinar bulan Muara Karang. Nah, itu keluarga saya, ya. Jadi keluarga kami dari perantau, dari Bangka, jadi datang ke Jakarta itu buka martabak gitu ya. Dan rata-rata martabak-martabak yang terkenal dari yang mulai Tanjung Duren, martabak Alai, martabak Sinar Bulan, itu rata-rata saudara saya, om saya. Jadi kita terbiasa jadi orang perantau yang harus bisa semua hal gitu ya. Jadi akhirnya membuat saya tercreate dari keluarga saya, walaupun kamu wanita, kamu harus bisa semuanya dan kamu harus jadi pemberani. Itu yang saya di-create oleh keluarga saya. Dari yang saya pemalu, penakut, tomboy gitu ya, cengeng, introvert dan sebagainya, sehingga membuat saya harus punya learning atau idealisme baru yang keluarga saya didik ke saya. So, jadi ketika saya dewasa, saya jadi seperti apa sih? Gitu ya. Kan saya penasaran juga tentang diri saya. Kalau saya flashback ya, kalau saya ingat ke masa kecil saya jadi orang yang perfeksionis. DNA nggak jauh ya, tetap aja balik-baliknya apa yang orang tua kasih atau orang tua lakukan, balik-baliknya saya juga akan create diri saya seperti itu. Jadi seorang yang perfeksionis. Tidak mau kalah, ya. Dalam arti positif ya. Kenapa tidak mau kalah? Karena saya terbiasa suruh ngalah. Anak kedua, terbiasa suruh ngalah. Akhirnya saya meng-create diri saya bahwa saya mau dong nggak selalu ngalah, saya juga mau dong jadi yang pertama, saya juga mau dong untuk dikasih perhatian dan sebagainya. Sehingga ketika saya dewasa, saya terbiasa melihat segala sesuatu as a competition. Gitu. Tabu untuk menangis. Tadi balik yang ke slide sebelumnya, karena kita tidak punya anak laki-laki, cuma anak perempuan semua, sehingga yang saya create untuk diri saya ketika saya dewasa adalah saya pantang untuk nangis. Jadi saya itu nggak pernah nangis di depan orang, saya masuk ke kamar mandi dulu, ya buka keran gede-gede, baru saya nangis. Jadi nggak ada yang dengar kalau saya nangis gitu ya. Saking kita di-create untuk tabu untuk menangis. Pemberani. Saking tomboynya atau karena kita di-push untuk jadi berani, dari dulu tuh saya terbiasa untuk kemana-mana sendirian. Ya, waktu umur saya 15 tahun saya udah biasa naik bus kota ke Blok M, ke puncak naik kereta, terus naik travel gitu ya. Jadi udah kebiasaan bahwa saya mempush diri saya bahwa saya harus jadi orang yang berani, gitu ya. Polanya pola seperti itu, naik motor dari umur 13 tahun kemana-mana, dari rumah Kebonjeruk ke Ciledug gitu ya, nggak punya SIM, nggak punya KTP, hajar bleh gitu ya, pokoknya jalan aja, yang penting gue nyampe gitu ya. Nah itu yang meng-create diri saya menjadi seseorang yang berani. Extrovert. Kenapa? Karena saya terbiasa untuk, kamu open dong, buka dong. Ya. Jadi itu membuat saya akhirnya, saya suka banyak cerita sama orang dan sebagainya. Itu membuat saya jadi extrovert. Kuat, to be strong. Jadi anak perempuan nggak boleh lemah. Jadi anak perempuan tuh nggak boleh cengeng. Gitu ya. Akhirnya saya membuat diri saya very strong. Pokoknya semua saya bisa, saya nggak takut. Mau jebol desa juga saya jebol desa gitu ya kalau bisa gitu ya. Saking saya meng-create atau memberikan mindset ke diri saya harus jadi orang yang kuat. Dari seseorang yang pemalu, penakut, tomboy, cengeng, introvert,
saya meng-create diri saya menjadi seseorang yang seperti ini sampai saya dewasa. Oke. Jadi apa hubungannya ketika saya kecil sama personal vision in the future? Nah, ini yang pertanyaan mungkin balik ke teman-teman juga gitu ya. Apa sih hubungannya antara personal vision sama saat kita kecil? Bagaimana ontek kita waktu kita kecil, kita orang yang ceria, mungkin kita orang yang clumsy gitu ya, orang yang nggak tahu apa-apa dan sebagainya, pokoknya happy aja lah, atau malah orangnya yang waktu kecil introvert, pemalu dan sebagainya. Apa sih yang kita create in the future tentang personal vision kita? Oke, so I want to take time untuk teman-teman bisa take 5 menit gitu ya, untuk kita tutup mata kita, untuk kita bisa berhenti sejenak gitu ya, tentang semua kesibukan kita, aktivitas kita, journey kita, tentang target dan sebagainya, tentang keluarga. Kita take 5 menit untuk kita menutup mata kita ya. Saya pengen teman-teman enjoy gitu ya untuk ada di sini, untuk take 5 menit ya, close your eyes gitu ya. Imagine kalau Anda itu duduk di sebuah bukit yang hijau. Ada satu pohon yang besar, yang rindang. Anda pengen duduk di sana, terus Anda duduk di sana, menikmati angin sepoi-sepoi, menikmati udara yang sejuk, sama seperti saya lagi di Bogor sekarang ya. Salah satunya adalah saya pengen berada di bukit dengan suasana alam yang hijau dan sebagainya. Terus imagine bahwa ada seseorang yang duduk di sebelah Anda. Dan orang itu adalah Anda waktu Anda kecil umur 5 tahun. Nah, ketika Anda umur 5 tahun, Anda ngelihat diri Anda yang tadi sama seperti saya menampilkan foto saya waktu kecil umur saya 5 tahun. So bayangkan bahwa foto itu atau imajinasi Anda saat ini adalah Anda ketika umur 5 tahun. Ya hidungnya pesek, hidungnya mancung, ya nggak apa-apa, terima aja gitu ya, waktu kecil. Belum operasi plastik dan sebagainya. Pokoknya itu adalah originalnya Anda gitu ya. Ada yang putih dari kecilnya, ada yang demek juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adalah itu udah diri Anda. Oke, kita balik ke diri kita di masa kecil. Apa sih yang Anda ingat atau teman-teman ingat 5 hal yang Anda ingat tentang masa kecil Anda, gitu ya. Tadi yang saya bilang bahwa ketika saya kecil, saya ingat banget bahwa saya suka banget menggambar, mewarnain. Entah kenapa buat saya itu menggambar atau mewarnai adalah salah satu yang bikin saya itu tenang. Walaupun saya cuma ditemenin sama teman saya yang satu orang, itu yang tadi saya peluk di sebelah kiri sebelah kiri kalau nggak salah, karena itu tetangga ya. Jadi saya senang banget ketika saya bisa melukis, saya bisa mewarnai. Itu adalah momentum di mana saya merasa saya tidak sendirian, tapi saya merasa bahwa saya tenang di saat itu. Atau mungkin Anda juga ingat ketika Anda kecil sukanya main gundu ya. Kalau zaman kecil ini zaman main gundu gitu ya. Ingat nggak main gundunya itu rasanya happy-nya seperti apa? Ya. Nah, buka matanya, terus tulis, atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang apa sih 5 things atau 5 hal yang Anda ingat tentang masa kecil Anda. Oke? Jadi saya minta 2 orang volunteer. Sebelum saya tunjuk ya namanya. Saya minta 2 orang volunteer untuk kasih saya gambaran tentang apa sih 5 hal yang Anda ingat tentang umur Anda waktu ketika umur 1 sampai 5 tahun gitu ya. Kalau nggak ingat 1 tahun atau 2 tahun ya 5 tahun lah ya paling gampang. Sharing tentang apa situasinya, warnanya, dan apa emosi yang Anda ingat. Boleh? Ada yang mau volunteer? Brenda, halo. Iya. Halo. Ya, saya Lunardi, boleh Oh sharing? ya. Ini teman SD saya ini. Maka inget ini pengalaman pas kecil. Ya, oke. Siap. Ayo, Pak Lunardi. Ada 5 hal mungkin. Ya, apa? Kayak waktu itu apa ya? Aku ingat sebenarnya agak penakut gitu. Ingat dulu waktu kecil nonton apa namanya? Nonton film di rumah, terus udah kayak gitu nonton film di rumah, orang tua pergi, aku nggak sadar, terus ketakutan ngejar-ngejar.
Hmm. Gitu sih. Oke. Kalau warnanya apa yang diingat ketika momen itu? Momennya sebenarnya intimacy, nggak tahu warna ya, warna maksudnya gimana nggak ngerti. Tapi kalau momennya kayak intimacy sih sebenarnya, deket sama keluarga gitu-gitu. Terus jadi kalau pas ditinggal tuh nggak bisa gitu. Oke. Jadi rasanya perasaannya itu apa? Happy kah atau sedih kah atau sebagainya? Sebenarnya kalau diingat sekarang sebenarnya takut sih mungkin waktu itu. Takut ya. Berarti sedih dong. Oh iya, iya. Oke. Takut, sedih, fear gitu ya. Bayangin nggak warna yang paling Anda bayangkan ketika situasi itu terjadi? Warna Sekilas warna dominan. kuning. Warna kuning. Oke, jadi waktu itu mataharinya siang gitu ya, siang hari kali ya. Iya sih, sebenarnya pagi-pagi itu biasa nonton hari Minggu gitu kan. Oke. Jadi paling ingat adalah warna kuning gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bro Lunardi. Thank you. Terima kasih. Ini Bro Lunardi teman saya. Jadi SD-nya di Tarsisius, dekat sama Binus ya. SMP-nya di Regina Pacis, SMA di 78, kuliahnya di Binus ya. Hidup saya nggak jauh-jauh dari kebun jeruk. Jadi teman saya ini, si Bro Lunardi adalah teman saya dulu di SD Tarsisius gitu ya teman-teman. Oke, ada satu orang lagi yang mau jadi volunteer untuk ingat tentang masa kecil umur 5 tahun. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tunjuk orang biasanya nih. Boleh nggak moderator? Boleh Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Kalau 5 tahun ya, 5 tahun itu saya berarti ingat waktu saya di daerah Kemayoran ya dulu tinggal gitu ya, itu punya anjing. Ya, nah anjing itu sangat pintar ya, kalau saya bayangkan demikian gitu ya, anjing itu sangat pintar. Jadi dia dilatih kan kalau sama ibu saya itu nggak boleh masuk ke rumah, jadi dia cuma boleh main di pekarangan gitu ya. Gitu. Nah cuman waktu itu saya harus pindah kontrakan gitu ya, harus pindah kontrakan, tapi anjing itu tidak boleh dibawa karena di kontrakan memang tidak boleh ada binatang gitu. Nah, sehingga anjing itu ditinggal di situ dan setelah kita mengunjungi anjing itu ada, tapi udah berapa kali kita mengunjungi daerah situ, akhirnya mendapatkan kabar anjing itu ditimpuki oleh anak-anak dan meninggal gitu. Jadi saya sangat sedih ya kehilangan anjing itu, gitu namanya Gendut nama anjingnya. Namanya Gendut ya Pak. Dan kisah itu jadi membuat saya merasa tidak mau punya binatang peliharaan lagi. Ya karena saya tidak mau merasakan kehilangan itu gitu. Trauma ya Pak. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi itulah kalau saya ingat umur 5 tahun ya. Perasaan ini apa sih perasaan yang paling berasa, Pak? Sedih ya. Iya. Oke. Ya, sedih banget. Sedih banget. Warnanya yang paling diingat apa, Pak? Warna? Coklat. Jadi warna anjingnya coklat waktu itu ya, Pak? Iya, warna anjingnya coklat. Siap. Kalau gitu. Terima kasih, Pak Matius. Ya. Oke. Jadi tadi teman-teman jadi ada beberapa perasaan atau beberapa momentum atau momen yang kita ingat di masa lalu umur 5 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun itu yang membuat kita create atau journey kita selanjutnya gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Matius, saya jadi trauma, saya nggak mau lagi jadi pelihara anjing gitu ya, karena buat saya itu adalah kesedihan yang sangat amat sedih. Atau Bro Lunardi yang tadi bilang, saya ditinggal sama orang tua saya. Jadi ada sesuatu yang itu meng-create ketika beliau jadi dewasa. Saya takut kehilangan teman. Saya takut ditinggal sama teman. Saya jadi orang yang sensitif. Saya jadi takut sendirian. Karena saya mengingat masa lalu saya ketika saya ditinggal sama orang tua. Gitu ya. Itu yang membuat akhirnya salah satu hambatan atau creating yang membuat kita jadi ketika dewasa itu menghambat kita untuk menuju ke personal vision kita. Nah, karena waktunya nggak panjang, jadi saya coba percepat gitu ya. Nah, saya sharing sedikit bahwa tadi Pak Matius bilang tentang anjing, terus lalu Lunardi cerita tentang ditinggal sama orang tuanya. Nah,
saya merasa bahwa ketika kecil saya nggak ingat apa-apa gitu ya, karena saya datang dari broken family gitu ya, jadi ayah ibu saya sering banget berantem. Jadi what I feel about my 5 years gitu ya, saya cuma ingatnya adalah, oh ya kalau udah suami istri itu pasti berantem. Oh kalau udah satu rumah itu pasti berantem. Jadi yang saya ingat tuh cuma black, abu-abu. Jadi yang tadi saya cerita, saya ingat bahwa ketika saya berwarna adalah ketika saya sama teman saya. Ketika saya bisa menggambar, melukis, itu merasa diri saya tenang. Sehingga ketika dewasa, saya meng-create diri saya menjadi seorang Brenda yang saya senangnya ada di sama teman-teman saya dibandingkan sama keluarga saya. Karena buat saya keluarga saya itu black semua pengalaman saya. Nggak ada memori yang saya bisa ingat feeling happiness gitu ya. Jadi saya menghindari diri saya untuk ada di keluarga. Jadi ada traumatis tadi yang Pak Matius sama, trauma terhadap binatang karena takut kehilangan lagi, atau tadi Bro Lunardi yang takut kehilangan ditinggal oleh orang terdekat. Kalau saya takut menikah, teman-teman. Karena saya takut bahwa itu akan meng-create satu journey saya. Nah, itu yang nanti akan saya ceritakan lagi. Kenapa sih itu meng-create diri kita sehingga kita sulit untuk mendapatkan personal vision kita. Karena sebuah lingkungan atau idealisme yang kita dapatkan di momen-momen kita waktu golden age itu membuat kita akhirnya takut atau menerobos the authentic of ourselves atau diri kita sebenarnya. Oke. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman merasa bahwa saya merasa bahwa nama saya ini cukup unik gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga harus lihat balik ke diri sendiri. Apa sih arti nama Anda? Ya, bukan suatu kebetulan bahwa nama Anda adalah suatu journey juga buat Anda. Nah, nama saya itu Brenda Regina Hansen. Jadi kalau saya ketika dewasa, saya tuh penasaran apa sih nama artinya gitu ya. Dan ketika saya buka dan sebagainya, Brenda itu nama buat anak cowok. Regina nama anak perempuan, Hansen nama anak cowok. Jadi nggak heran kalau saya jadinya tomboy gitu ya waktu kecil. Karena namanya nama anak cowok sebenarnya. And I hate dulu nama Brenda. Kenapa? Karena itu abjadnya abis A langsung B gitu ya. Jadi kalau tes atau apa dipanggilnya saya dulu after yang A saya gitu. Jadi kadang-kadang saya kesel gitu. Ini kenapa sih namanya Brenda gitu ya. Lalu banyak orang kan yang ledek ya. Brenda tuh kayak nama anjing, Brandon gitu ya atau Brenda gitu ya. Jadi seringkali tuh saya diledekin namanya Brandon gitu, dipanggilnya Brandon gitu ya. Itu membuat saya akhirnya create diri saya ketika saya kecil, I hate the name. Padahal ketika saya dewasa, ketika saya mencoba melihat artinya, meaning-nya, saya nggak nyangka juga gitu ya. Nah, kalau Brenda itu artinya dari bahasa Inggris, Regina itu artinya dari bahasa Prancis, Hansen itu artinya dari bahasa Belanda. Dan saya yakin orang tua saya juga nggak tahu ini bahasa Inggris, bahasa Prancis atau bahasa Belanda. Karena mereka saat itu belum ada Google. Ya, saya cuma ingat bapak saya namanya Hansen, betul. Jadi namanya ditaruh di nama belakang gitu. Nah, Nader Brenda sama Regina dapetnya dari mana? Dan itu bukan suatu kebetulan kenapa Anda dikasih nama tadi Lunardi, Pak Matius, Kelvin, dan sebagainya. Karena itu journey-nya Anda ketika Anda nanti dewasa. Nah, ini artinya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ketika saya lihat tentang diri saya, nama saya, gitu ya, saya baru ngerti. Artinya itu Brenda itu sword atau pedang. Ya. Regina itu kalau dalam bahasa Prancis itu artinya ratu atau queen. Hansen itu God's grace, gitu ya, anugerah dari Tuhan. Nah, ketika nama saya itu saya tahu meaning-nya, saya flashback tentang karakter saya yang tadi. Saya yang pemalu, saya yang penakut, dan sebagainya. Kenapa sih orang tuh sering komplain sama saya? Karena saya orangnya ngomongnya belak-belakan. Ternyata saya tajam, setajam pedang gitu ya. Jadi itu yang meng-create diri saya ternyata. Arti nama saya itu memanggil atau meng-create diri saya juga gitu ya. Kenapa saya pemberani jadinya? Karena itu arti nama saya, sword, pedang. Apapun yang terjadi, mati kalah, pokoknya tempur dulu. Ratu, ujung-ujungnya saya selalu pengen jadi leader. Saya pengen jadi inspirasi, karena itu arti nama saya, seorang pemimpin. Nah, God's grace, anugerah Tuhan. Gitu. Saya merasa bahwa journey saya dari kecil sampai dewasa itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena nama saya di duanya tajam, ya, tajam-tajam, berat-berat. Di akhirnya anugerah. Dan saya menyadari ketika saya kecil, saya itu suka sakit-sakitan. Sangat sering keluar masuk rumah sakit dan sebagainya. Sampai obat-obatan itu saya tuh harus pakai antibiotik yang paling tinggi. Karena saking nggak kuatnya. Nah, karena dulu waktu kecil sering dapat antibiotik yang tinggi, ketika saya dewasa, saya dapat autoimun.
ya, autoimun dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang saya alamin sampai sekarang dewasa, gitu ya. Dan saya merasa bahwa journey saya adalah sebuah anugerah, bahwa saya masih bisa alive sampai sekarang, saya masih bisa sharing sama teman-teman karena kekuatan dari dua nama yang di depan. Ya, jadi saran saya nih buat teman-teman, coba cari tahu tentang meaning name nama Anda, karena itu akan related sama personal vision Anda nantinya. Oke, balik ke umur saya di 1 sampai 5 tahun. Ya, ayah saya satu-satunya laki-laki di keluarga. Dia cuma punya 2 anak. Ya. Lebih lucunya lagi adalah ayah saya itu sangat-sangat feminisme. Maksudnya dalam arti gini, saya tuh suka mijit papa saya. Jadi papa saya tuh suka banget minta dipijitin kalau sore-sore sebelum dia dagang martabak gitu ya. Jadi saya disuruh pijit, saya mijit, dia suka ngajakin ngobrol. Nah, dia selalu bilang gini, coba kasih tahu saya, kira-kira leader mana yang wanita? Maksudnya gimana, Pak? Ya coba perancang busana yang paling terkenal laki-laki atau perempuan? Ada juga yang perempuan. Nah, enggak, ini kok laki-laki, Oscar de la Renta dan sebagainya. Itu selalu beliau sebutkan tanpa saya pernah pahamin kenapa sih beliau kenapa sih beliau itu ngobrol tentang hal itu. Tapi ternyata itu mengganggu saya ketika saya kecil. Ketika saya umur 1 sampai 5 tahun. 5 tahun lah ya kita udah mulai ingat. Sehingga membuat saya akhirnya merasa bahwa saya perlu kasih tahu ke diri saya sendiri bahwa saya mampu atau sanggup untuk melawan feminisme itu, bahwa saya bisa menjadi seorang wanita, saya bisa jadi seorang leader juga gitu ya. Karena yang tadi itu ada ketidakcocokan atau ada serasian antara apa yang orang tua saya katakan tentang sebuah idealisme, tentang idealisme yang ada di benak saya. Itu yang membuat akhirnya saya meng-create bahwa oke, in the future saya pengen ada suatu kesetaraan gender, bahwa setiap wanita berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Laki-laki berhak untuk menjadi pemimpin, wanita pun berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang saya suka kata-katanya gitu ya. Yang bilang perempuan nggak bisa jadi pemimpin berarti kurang piknik gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa saya suka banget dengan hal-hal yang berbau dengan kewanitaan ya, tapi kewanitaan yang pemimpin, tegas, terus sharp, tajam gitu ya. Itu yang membuat saya tergugah untuk membuat saya semakin lama ketika saya kecil menuju saya dewasa, itu membuat saya tuh being so sangat sensitif terhadap orang-orang yang bisa mencapai hal itu gitu ya. Nah, ini juga akan terjadi ke teman-teman tidak hanya khusus untuk perempuan, tapi juga khusus untuk laki-laki. Bisa jadi ketika teman-teman waktu kecil ada yang sering dibully atau merasa dibully dan sebagainya, sehingga Anda pengen membuktikan bahwa I'm the strongest. Ya, karena itu tidak related dengan idealisme yang diciptakan sama environment atau lingkungan keluarga Anda dengan apa yang ada dalam diri Anda. Jadi something ada yang kayak teriak gitu ya, keluar, enggak begitu. Oke. Setelah keluarga, lingkungan. Nah, dulu waktu saya SD, saya suka dianterinnya, saya kecil umur 1 sampai 5 tahun, saya sukanya dianterin pakai naik motor. Nah, lucunya adalah saya tuh paling nggak suka ngelihat tembok-tembok di jalanan itu dicoret-coret ya. Jadi kalau teman-teman ingat dulu itu suka banget ya di Kebon Jeruk itu banyak banget tembok-tembok dicoret-coretin gitu. Dan saya tuh nggak suka banget gitu. Entah kenapa itu mengganggu pikiran saya. Saya bilang kalau saya jadi presiden, pokoknya saya hukum semua orang yang coret-coret tembok. Ya, lucu kan? Jadi very simple but very authentic as a kid when I was child gitu ya. Jadi waktu kecil tuh sangat-sangat simple tapi very specific gitu. Clear banget tentang apa yang saya pengen lakukan. Nah, lalu yang kedua adalah zaman itu banyak orang hilang. Kalau ingat tahun 98-an sebelumnya, itu sering banget di poster-poster tuh orang hilang. Jadi sering kali saya bertanya ke diri saya, ini kenapa semua orang pada hilang gitu ya? Kenapa sih poster di mana-mana? Emang polisi nggak gerak? Kenapa sih polisinya pada kemana dan sebagainya? Sehingga membuat saya tuh jadinya tuh lebih kritis ya melihat lingkungan sekitar saya. Itu yang kita create atau mempengaruhi hidup saya in the future. Kenapa akhirnya journey-nya ke arah nanti saya akan jelaskan lagi ya sebelum waktunya habis karena waktunya habis nih bentar lagi. Nah, ketika dia ada di family mempengaruhi kita atau mempengaruhi saya, terus lingkungan sekitar saya mempengaruhi saya, akhirnya negara mempengaruhi hidup saya. Gitu ya. Terutama Indonesia karena saya tinggalnya di Indonesia. Nah,
Saya ingat banget waktu saya SMP, waktu itu SMP di Regina Pacis, saya mau ke SMA gitu ya. Sebelum ke 78, ayah saya udah ngomong bahwa, oh iya harus di SMA yang sama gitu ya, nggak boleh pindah kemana-mana. Nah, yang membuat saya akhirnya sangat concern atau sensitif terhadap ini adalah ketika saya interview mau masuk SMA, lucunya adalah yang ditanyain ke saya adalah, berapa mobil kamu? Kamu udah pernah ke luar negeri belum? Oke. Jalan-jalannya pernah kemana aja? Negara mana aja? Nah, itu ternyata mengganggu hati saya. Gitu loh. Loh, saya kan masuk SMA, apa hubungannya? Gitu ya, antara saya pernah ke luar negeri dengan saya tidak pernah ke luar negeri. Berapa banyak mobil saya dan sebagainya. Karena waktu itu orang tua saya masih merintis ya. Jadi kita bukan tipikal orang yang bisa pergi kemana-mana aja. Dan paling jauh pun itu waktu SMP ke Bali gitu ya, paling jauh itu naiknya bus, saudara. Jadi bukan naik pesawat gitu ya, naiknya bus. Nah, itu ternyata meng-create saya menjadi sensitif terhadap pendidikan, terhadap sekolah atau keadilan. Nah, kalau teman-teman juga ingat tahun 98 kerusuhan Mei, itu salah satu yang mempengaruhi hidup saya juga gitu ya. Yang membuat saya berpikir, kenapa sih negara ini nggak aman? Kenapa sih negara ini kok nggak damai? Kenapa sih negara ini kok nggak saling bertukar pikiran aja? Semua kan ada solusinya. Kenapa harus berantem dan sebagainya? Itu membuat saya jadi lebih kritikal terhadap sebuah sosial atau lingkungan politik Indonesia. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, waktu SD aja menuju SMP gitu ya udah kritis, apalagi udah lulus kuliah lebih kritis lagi gitu ya. Jadi jangan heran kalau saya sangat kritis orangnya. Oke, nah akhirnya kita ke journey di mana bagaimana saya menuliskan setiap personal vision saya. Tadi saya udah cerita bahwa saya orang yang pemalu, saya orang yang sangat gugupan. Sekarang pun itu belum tentu bisa hilang, ya, karena itu adalah yang saya create waktu saya kecil. Saya orang yang penakut. Jadi ketika saya mau mulai sharing aja, saya udah merasa, ini gugup banget nih saya nih, gimana nih caranya dan sebagainya. Tapi saya belajar bahwa I need to be dancing, karena itu bukan membuat diri saya menjadi menuju ke personal vision saya, ya. Jadi itu yang saya coba lakukan setiap hari. Saya takut kehilangan orang. Saya takut untuk menikah, tapi bukan berarti saya tidak bisa bahagia ketika saya menikah. Saya takut untuk punya anjing lagi atau peliharaan lagi, tapi bukan berarti ketika saya punya anjing lagi atau punya personal pet lagi, saya tidak bahagia. Nah, ini yang membuat saya akhirnya terus-menerus menggali diri saya untuk tahu apa sih personal vision saya dan bagaimana saya bisa mendapatkan diri saya yang sekarang. Nah, saya tadi udah cerita panjang lebar, keluarga dan lingkungan itu meng-create suatu idealisme atau ideal life ya untuk future-nya kita. Apalagi Indonesia gitu ya, terutama di Asia. Sorry. Nah, ini nih ya, ini cukup mengganggu dulu ya. Oh, pokoknya kalau udah umur 21 udah siap nikah. Pokoknya harus nikah. Paling lambat umur 27, paling lambat umur 25. Yang laki-laki dulu umur 30 paling lambat. Nggak boleh lebih dari 35 dan sebagainya. Idealisme atau ideal life yang diciptakan sama lingkungan kita mempengaruhi kita atau saya secara pribadi untuk meng-create diri saya sendiri juga gitu ya. Jadi ketika saya umur 21 atau 22, saya lupa, ibu saya udah sibuk bahas mau nikahnya umur berapa gitu. Nah, saya pacar aja belum punya waktu itu jadi teman-teman. Jadi Anda bisa bayangkan ya, saya ketakutan dikejar-kejar sampai dijodohin waktu SMA gitu ya. Sampai dijodohin waktu SMA, saking orang tua saya takutnya saya nggak nikahnya telat gitu ya. Karena saya nggak punya pacar waktu itu. Nah, hal ini mengganggu sebenarnya. Kenapa? Karena kita mencoba untuk meng-create atau mendefinisikan sebuah idealisme kesempurnaan untuk seseorang. Padahal kesempurnaan itu berbeda dari setiap masing-masing individual. Nah, ini entah kenapa saya ngomongnya tentang nikah ya. Jadi ini satu table yang saya ambil, ayonikah.com gitu ya. Jadi ada ideal, cukup, waspada, siaga. Nah, ini lucu gitu ya. Jadi kalau di Asia, terutama di Indonesia yang tadi saya bilang, ada umur-umur tertentu yang udah dipatok. Umur sekian harus sekian, umur sekian harus nikah, umur sekian harus punya anak, dan sebagainya. Kalau lebih daripada itu, you're not happy. Kamu nggak bahagia. Kamu nggak bakalan sempurna. Kamu bukan jadi wanita seutuhnya. Kamu bukan jadi seorang pria seutuhnya. Nah, ini yang saya coba kasih sudut pandang bahwa you have your own future. Kita punya our own future.
Dan saya melihat bagaimana di luar sana, di luar dari Asia, mereka tuh nggak pusing masalah umur. Ya, idealisme mereka adalah masih balik ke masing-masing individual. Saya menikah umur 40, I'm happy. Saya menikah umur 45, I'm happy. Saya menikah umur 18 tahun pun selama saya happy, I'm happy for that. Nah, ini yang saya coba pengen bagikan bahwa terkadang seringkali kita kebawa dengan idealisme atau value, bukan value, tapi lebih ke arah sebuah kesempurnaan yang kita dengar dari lingkungan sekitar kita yang kita bawa untuk masuk ke orang lain. Sadari atau tidak sadari, itu yang sering kita lakukan. Bahkan ke teman-teman kita, nggak usah ke anak-anak kita ya, ke teman-teman kita aja sering kita lakukan. Bro, lu udah umur segini bro, mau kapan nikah bro? Nah, padahal belum tentu orang menikah itu happy juga. Ya, ada orang-orang yang memilih untuk they're single, but they fulfill their life gitu ya, untuk memenuhi hidupnya sebagai seorang individual. Dan buat saya itu adalah penghargaan yang luar biasa sebagai seorang manusia. So, apa sih yang membuat saya akhirnya belajar bahwa, oh ya, journey saya dari saya kecil sehingga saya dewasa, saya punya begitu banyak interest atau passion. Ya, yang tadi saya bilang bahwa kalau Pak Matius tadi bilang, saya suka anjing sebenarnya, saya suka sama pet. Ya, jadi kelihatan gitu ya. Pak Matius orangnya itu penyayang sebenarnya. Very sensitive person ya. Jadi kalau Anda lihat Sabtu Minggu pokoknya tetap hajar terus karena ada hal yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda ketika di-create ketika umur tersebut terhadap sensitivitas terhadap lingkungan sekitarnya. Atau mungkin Bro Lunardi gitu ya tadi, saya tuh selalu takut ditinggal temen, tinggal orang-orang yang saya sayang. Jadi saya tuh selalu pengen teman-teman saya atau lingkungan saya tuh bahagia. Ya, jadi balik lagi, interest saya apa? Ya, waktu saya kecil, saya suka menggambar, mewarnain. Ya, jadi itu membuat saya merasakan kedamaian, ketenangan dan sebagainya. Dan yang lebih lucunya lagi adalah saya tuh paling nggak jago matematika. Ya, jadi dari kecil itu selalu matematika tuh saya itu jeblok sebenarnya warna merah. Dan lucunya karena saya saking perfeksionisnya, karena dididik dengan orang tua yang perfeksionis, saya tuh seringkali lupa untuk bersyukur. Jadi ketika saya di umur sekian, saya balik lihat rapor saya, dan saya menemukan bahwa rapor saya yang SMA, SMP gitu ya, nilai merahnya cuma 1 matematika, yang lainnya 98 semua. Ya, tapi seringkali saya nimpuk diri saya atau saya seringkali memblame diri saya bahwa I'm not a perfect woman. Saya bukan seseorang yang sempurna karena matematika saya merah. Padahal sekarang salah satu passion atau keahlian saya adalah menghitung cuan terutama. Jadi kalau menghitung cuan tuh saya paling jago gitu ya. Jadi even bos saya atau leader saya bilang, udahlah kalau soal negosiasi gue serahkan sama lu paling jagonya ya. Saking sebegitunya gitu ya. Jadi that's kind of things yang saya belajar bahwa is talking about your interest atau passion. Lalu skill ya. Ketika saya dulu yang pemalu, penakut dan sebagainya, saya mencoba untuk mengambil resiko untuk mengolah diri saya sebagai seorang extrovert, belajar. Nah, sekarang saya ngambil resiko nih teman-teman. Ada yang dengerin saya, ada juga yang nggak dengerin saya. Ada yang sambil makan, ada juga yang sambil fokus karena interesting ya. Saya ambil resiko untuk saya melihat diri saya jauh ke depan tentang future saya, tentang personal life saya, tentang personal passion saya. Kenapa saya keep going untuk melakukan ini? Saya tetap mau membagikan presentasi, sharing dan sebagainya. So my value apa tadi yang saya pengen create? Apa sih yang saya sukai tentang diri saya waktu saya kecil? Saya tuh seneng banget kalau lagi main sepeda ya. Tadi beberapa teman juga udah sharing. Saya seneng banget main sepeda karena buat saya itu adalah tantangan, bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, saya happy. Saya orangnya sangat caring terhadap orang-orang. Jadi saya seneng banget kalau bisa support orang. Ya kalau support orang tuh saya bisa fulfill banget, rasanya tuh kayak bahagia banget. Gak usah kasih apa-apa deh, pokoknya gue bahagia bisa support orang. That's one of my value. Lalu yang keempat adalah apa sih contribution saya terhadap dunia? Nah, ini menggelitik saya. Kenapa? Karena ketika saya yang sekarang, orang seringkali tanya, kamu masih muda, kamu udah dapat posisi ini, kamu udah dapat semuanya, kira-kira kamu mau apa lagi? Saya bilang, visi saya tidak akan pernah selesai. Karena contribution saya bukan hanya terhadap diri saya sendiri, keluarga saya, tapi juga terhadap Indonesia dan juga dunia. Karena itulah kenapa saya dilahirkan di dunia. Karena saya percaya bahwa setiap manusia dilahirkan
sebagai manusia, bukan pohon ya. Kalau pohon mungkin ya udah cukup sampai di sana, kasih perlindungan sama orang-orang yang datang. Tapi karena kita jadi manusia, akhirnya kita harus belajar untuk menerima bahwa we need to be accept the calling untuk contribution terhadap dunia. Jadi personal vision itu talking atau berbicara tentang bagaimana contribution saya terhadap dunia. Lalu my goal, long term and short term. Ya, saya selalu tiap tahun tuh saya selalu create goal saya 5 tahun ke depan, 10 tahun. Mana yang sudah ter-achieve, mana yang belum. Saya belajar seperti itu. Sehingga awal tahun atau Desember akhir tuh saya selalu nulis di agenda saya, apa sih saya mimpi saya, apa sih goal saya, mana yang sudah ter-create, mana yang belum. Oke. Nah, terakhir, bukan terakhir, sebenarnya dikit lagi, Pak. Sabar. Udah lewat 13 menit gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau sambilan makan ya. Supaya fulfillment-nya lebih enak, karena saya tahu teman-teman datang juga ada beberapa yang support saya gitu ya. Saya seorang Brenda Regina Hansen. Journey saya mungkin nggak sama seperti yang lain. Journey saya mungkin berawal dari seseorang yang punya mimpi besar, tapi harus berawal dari seorang assistant director. Nah, ketika saya jadi assistant director, seringkali orang anggap itu sekretaris. Nah, saya tuh benci banget kalau orang lain tuh anggap saya sekretaris gitu ya. Tapi saya tahu, ketika saya ada di tempat yang sekarang, saya belajar bahwa ternyata ketika saya jadi sekretaris, saya belajar untuk jadi humble. Saya belajar untuk bagaimana saya menghargai orang lain. Dan saya belajar bahwa ketika saya jadi assistant director, saya ketemu sama banyak leader-leader yang luar biasa. Ada leader-leader yang ketika saya kontak respon, ada juga yang nggak respon. Tapi dari situlah saya belajar how I create, bagaimana saya meng-create diri saya sendiri ketika saya jadi dewasa atau ketika saya jadi seorang leader, gitu ya. Jadi saya ingat momen di mana waktu saya jadi asisten director, saya bawa barang leader saya waktu itu, terus ada yang ngomong gini, kok lu mau sih jadi babu? Ya. Waktu itu sangat mengganggu hati saya gitu ya. Saya bukan babu, saya cuma bantu untuk bawain barang, gitu ya. Tapi itu yang membuat saya akhirnya berpikir bagaimana idealisme atau pandangan manusia itu tidak akan pernah bisa berubah. Cuman kita yang bisa meng-create our own journey and our perspective about ourselves. Ya. Jadi saya belajar bahwa dari situ bukan masalah posisinya, bukan masalah saya dari hotel manajemen, saya nggak bisa belajar IT, bukan dari sekretaris atau asisten direktur, saya nggak bisa jadi leader. Karena saya tahu visi saya adalah saya menjadi seorang CEO atau leader, ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa oh ya keren ya kalau jadi ini tahu ya CEO-nya Yahoo dulu keren banget orang ini tuh cantik ya tapi jadi CEO IT. Buat saya tuh kayak how can imagine gitu ya, kebanyakan orang IT laki-laki ya, ada perempuan gitu ya menarik perhatian dan itu kan take attention ya. Saya sampai bilang ke diri saya kapan ya saya jadi CEO di dunia IT. Ternyata itu saya bawa ketika saya jadi assistant director. Dan ternyata itu membawa saya akhirnya di tempat di mana saya sekarang. Saya jadi seorang Brenda Regina Hansen, ya, seorang CEO di dunia IT, ya. Salah satu kelebihan saya adalah saya berbeda dari yang lain, gitu ya. Nah itu yang membuat saya akhirnya, oh ternyata bukan background saya yang membatasi mimpi saya, tapi diri saya sendiri yang seringkali membatasi diri saya. So that's why saya belajar bahwa bukan dari mana kita berasal atau bukan dari mana kita berada di masa lampau yang menentukan masa depan kita, tapi bagaimana kita yang create our own journey. So this is my inspiration, ya. Teman-teman tahu Genghis Khan, ya, ini pemimpin Mongolia, ya. Oprah Winfrey, Soekarno dari Indonesia, Margaret Thatcher, King Sulaiman dari Turki, sama Indra Nooyi, CEO PepsiCo. Nah, mungkin teman-teman ini agak aneh, unik ya. Kenapa saya terinspirasi dari Genghis Khan gitu ya, yang terkenal sangar gitu ya. Ternyata itu tidak menjauh dari arti nama saya yang di depan, sword, pedang, ya, tajam untuk meng-create value atau meng-create orang-orang yang akan jadi seorang yang luar biasa, sama seperti Genghis Khan waktu itu dia meng-create Mongolia menjadi suatu negara yang nggak sering terlibat, nggak sering kedengeran namanya, tapi damai sejahtera. Gitu ya. Bahkan mereka berhasil untuk pertama kali bisa tercover dari corona. Ya. Margaret Thatcher terkenal tajam waktu jadi Perdana Menteri di Inggris. Lalu King Sulaiman. Ya. Kenapa saya bawa King Sulaiman? Karena saya merasa bahwa King Sulaiman ini adalah salah satu raja yang paling berhasil di Turki. Tapi
ketika dia melakukan segala aktivitas dia selalu bilang, insya Allah, semuanya akan aman. Ya. Jadi dia selalu membawa Tuhan dimanapun dia pergi. Oprah Winfrey, mungkin ini teman-teman juga tahu bagaimana historinya. Ini menginspirasi semua hidup saya, bagaimana saya meng-create diri saya. Oke, jadi ada dua yang tadi saya sebutkan bahwa saya tergugah dengan atau kritis terhadap gender quality, woman. Lalu juga ketika saya kecil, saya pernah melihat foto ini, dan saya merasa tergugah tentang seorang anak kecil atau young generation. Sampai akhirnya saya meng-create diri saya tentang visi saya, yaitu value saya adalah authentic, beautiful, supportive Indonesian woman, ya, yang selalu pengen menciptakan value untuk powerful Indonesian woman dan young generation. Itu yang meng-create diri saya, visi saya tentang personal hidup saya. Terlepas dari apapun yang sekarang saya jabati sebagai CEO atau apapun, saya punya personal vision yang saya very spesifik ke wanita dan young generation. So, I declare my vision in the next 5 years gitu ya. Banyak orang yang nggak berani untuk bermimpi atau berani untuk taruh visionnya sangat details. Tapi saya belajar bahwa ketika saya taruh, itu semakin spesifik saya tahu journey-nya saya. So, di 5 sampai 10 tahun ke depan, saya pengen create Women Foundation, yayasan tentang wanita. Ya, saya declare ya, saya pengen jadi menteri wanita. Gitu ya. Saya pengen jadi menteri wanita sama Sri Mulyani untuk memberikan dampak ke Indonesia. Saya pengen jadi coach gitu ya untuk wanita dan young generation. Saya pengen jadi salah satu speaker di PBB ya. Terus saya pengen juga punya rumah sunflower, dan terakhir adalah saya pengen jadi volunteer di Afrika. So this is my declaration. Saya belajar, dan ini adalah journey saya ya, yang saya pengen bagikan ke teman-teman, bahwa saya pengen jadi coach, saya belajar untuk ambil resiko ya. Waktu itu saya ngajar jadi coaching di salah satu kesusteran ya. Jadi yang saya coaching adalah suster-suster, frater-frater, romo. Jadi Anda bisa bayangkan ya, yang saya coaching waktu itu adalah orang yang dianggap orang yang paling suci gitu ya. Jadi di lingkungan sekitar kita. Nah, keberagaman itu indah. Balik ke saya di masa tahun 98, saya merasa bahwa pluralisme itu indah. Jadi saya merasa bahwa keterlibatan kita sesama agama dan sebagainya, berbeda pandangan, itu membuat kita jadi semakin unik. On my way untuk empowerment, ya. Salah satunya adalah IKA BINUS Peduli ya. Saya jadi bagian dari IKA BINUS. Lalu saya juga berkontribusi di bawah ini adalah 2 orang wanita yang jadi teman saya, di mana kita create suatu journey untuk bantu teman-teman atau wanita-wanita untuk punya usaha-usaha kecil di Surabaya, di Jakarta, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu momentum di mana saya create event ya. Waktu itu saya ingat banget. Saya bilang waktu itu, saya mau Pak Arman BCA untuk jadi event saya. Saya cuma declare waktu itu ya. Saya nggak kenal Pak Arman, nggak ada yang kenal sama Pak Arman, dan sebagainya. Saya cuma bilang waktu itu, saya pengen dia jadi speaker saya. Dan waktu itu kami cuma baru 2 tahun di start. Dan tak kenapa tuh alam semesta mendukung, mensupport, sehingga sampai akhirnya beliau jadi speaker saya. Dan ketika kita ngobrol tatap muka, saya cuma bilang, wow, it's amazing how I create my imagination untuk ada di saat ini untuk ngobrol sama beliau. Beliau cuma ngomong gini, Brenda, kamu tahu dari mana tentang saya? Oh ya, kalau di Google kan banyak, Pak. Ya, kamu tahu dari mana tentang saya jadi speaker? Saya pernah lihat Bapak dengan Pak Steven waktu itu di BINUS. So, that's why makanya saya tertarik untuk Bapak jadi speaker saya. Di situ saya belajar bahwa declaration atau mimpi saya harus declare. Sehingga membuat alam semesta itu akan mendukung saya. Sampai leader saya aja bilang, tegang banget ya, saya baru pertama kali ketemu sama Pak Arman. Ya. Lalu IKA BINUS ya, ini adalah salah satu support system saya juga untuk saya menjadi seseorang yang seperti saya sekarang. Dan terakhir yang saya ingin bagikan adalah seseorang yang menginspirasi hidup saya juga. Namanya Cok Dewi, dia di Bali. Dia salah satu keturunan raja di Bali ya. Kenapa dia menginspirasi hidup saya? Dia harus menolak sebuah idealisme tentang lingkungan adat istiadat di sana ya. Teman-teman tahu ya, di Bali itu adat istiadat cukup besar ya. Tapi saya melihat bagaimana perjuangan beliau yang notabene banyak main aman atau ngikutin apa kata lingkungan dan sebagainya, sehingga akhirnya memutuskan untuk
menjadi seorang pengusaha wanita sekarang, gitu ya. Itu menginspirasi hidup saya sekali. So, make it happen. When? Now, today. Ya, jadi kapan sih mau dilakukan? Ya, sekarang, hari ini, dunia sedang menunggu saya dan Anda, Indonesia sedang menunggu Anda dan saya. Bagaimana? Imagine it, ya, imajinasikan, tulis, align-kan dengan personal Anda, ya, timeline, ada waktu ya, tentu aja ada waktu. Jadi tulis tentang waktunya juga. Declare it. Kebanyakan orang tuh punya visi, tapi dia nggak mau declare it atau ngomong ke orang lain tentang visinya. Sehingga itu cuma simpan dalam hati, ya tiba-tiba lupa. Atau dia ngedumel karena dia nggak pernah berani untuk declare. Ya. Find your support system. Ini adalah satu tempat di mana mungkin kita nggak ngeh ya, lingkungan seperti ini adalah support system kita untuk menjadikan diri kita yang sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa Ika Binus, teman-teman saya yang ada di yayasan dan sebagainya itu adalah orang-orang yang selalu mensupport saya untuk menjadikan diri saya mencapai personal vision saya. So, time to flying high, playing bigger, and taking action, taking risk. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Again and again, try again and try again. Ya, ini penutup saya. Ya, kesuksesan bukan berarti kemutrakan gitu ya. Tapi perjalanan orang bisa jadi dimulai dari berbagai umur. Jadi umur bukan menjadi halangan. Mungkin umur saya bisa sekian, tapi bisa jadi orang-orang yang meng-create another journey itu dimulai dari umur 36 atau 40 dan sebagainya. Nah, Anda adalah jadi bagian dari journey tersebut. Ya, kenapa? Karena itu fulfillment buat saya, buat Anda. Ketika saya ada di sini, saya bisa mengimpartasi banyak orang, saya bisa memberikan inspirasi buat wanita-wanita, saya bisa menginspirasi buat anak-anak muda. Itu sebuah fulfillment buat saya. Itu memberikan saya kedamaian. Dan saya merasa bahwa saya jadi seorang manusia yang berguna dan bahagia otomatis, ya. Dan saya belajar bahwa ujung-ujungnya adalah kita harus bahagia. Nah, apa yang membuat itu semua bisa dilakukan? Forgiveness, ya. Saya belajar bahwa dalam journey saya, untuk saya bisa mencapai personal vision saya adalah saya harus forgive. Kenapa saya harus forgive? Karena seringkali kita lupa bahwa kita belajar ngomong bahwa kita memaafkan orang lain, tapi kita nggak pernah maafin diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang saya belajar bahwa ketika saya belajar untuk memaafkan diri saya belajar untuk melangkah lagi, coba lagi dan sebagainya. Dan otomatis pasti terakhir adalah others, ya. Orang lain bisa ngomong apa aja, mungkin orang itu bisa menghambat atau membuat Anda breakdown, tapi forgiveness membuat Anda jadi lebih peaceful dan bahagia, sehingga Anda bisa mencapai personal vision Anda. Oke, I think that's it, Pak Matius. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, saya jadi lewat panjang. Keren. Nggak apa-apa ya. Jadi kita semakin mengenal Brenda ya, dan saya pribadi punya visi pengen jadi staf ahli menteri. Wow, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kalau Brenda nanti jadi menteri, saya jadi staf ahlinya Brenda gitu loh. Luar biasa. Baik, siap, laksanakan. Keren Pak, kita menginspirasi ya Pak, kontribusi terhadap Indonesia. Ya, oke. Sekali lagi walaupun memang waktu kita sudah lewat, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Silakan bertanya ya, seperti biasa, mau langsung resen, mau langsung ini boleh ya, yang mau lewat kolom chat juga nanti bisa saya bacakan gitu ya. Oke, sambil menunggu yang mau bertanya, mungkin saya nanya dulu nih sama Brenda ya. Boleh. Tadi saya lihat Brenda berani ya bermimpi ya, berani punya visi yang quite ambitious gitu ya. Jadi menteri itu sebuah visi yang ya mungkin nggak semua orang berani bermimpi demikian gitu ya. Nah, pertanyaannya nih buat kita semua nih ya, kenapa kita harus punya visi yang sangat bold seperti itu? Gitu ya. Kenapa harus punya visi bold gitu, dan bukankah juga ada orang bilang ya kalau mimpi jangan ketinggian nanti jatuhnya sakit. Nah, ada orang bilang begitu. Gitu ya. Nah, pandangan Brenda sendiri terhadap
pendapat atau omongan seperti itu bagaimana? Gitu. Ya, oke, itu aja. Thank you. Oke. Kenapa semakin bold itu kenapa visinya makin bold ya Pak? Maksudnya very bold ya Pak ya. Nah, saya belajar bahwa semakin kita detail, semakin kita bold, semakin mudah kita mengatur mekanismenya. Gitu ya. Jadi kita tahu nih timeline-nya saya habis ini apa ya. Atau contohnya adalah saya pengen jadi coach gitu ya. Ada mekanisme yang saya harus ambil, training coach, saya mulai harus cari training coach dan sebagainya. Sehingga itu bukan cuma sekedar visi atau sekedar mimpi doang, tapi benar-benar kita create karena ada mekanisme menuju ke sananya. Seringkali yang orang lupa adalah saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pokoknya pengusaha kaya. Pengusaha kaya itu banyak loh, ya kan? punya penghasilan 100 juta jadi pengusaha tuh udah kaya. 10 juta pun udah kaya gitu ya. Jadi kayaknya itu nggak very specific. So that's why semakin spesifik kita, semakin kita clear mekanisme apa yang kita pengen tuju sebenarnya. Saya pengen jadi pengusaha bakmi ya. Sekarang banyak nih ya, apalagi anak-anak binus ya. Kalau pengen jadi pengusaha bakmi duluan gitu ya. Berapa banyak? Pengennya berapa banyak cabang? Itu harus clear. Semakin clear, semakin kita create mekanismenya semakin jelas. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang support system, Pak. Ada support system yang membantu kita. Kenapa? Oh, jadi saya ngerti. Oh, kalau saya punya 100 cabang, saya bisa tahu gitu ya. Mau kemana aja. Sebentar, mohon maaf. Ya, sambil kita nunggu Bu Brenda, sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa ketik di kolom chat ya, atau bisa langsung bertanya. Nah, sambil paralel nunggu, saya juga mau mengumumkan nanti jam 1.30 akan lagi ada event yang kebetulan saya juga diminta jadi pembicara di Bpreneur ya. Linknya kemarin saya udah share di grup BIK ya. Oke, lanjut lagi, Sis Brenda. Ya, mohon maaf, angkat telepon dulu dari resepsionis. Anaknya pesen french fries gitu ya. Banyak tetap ya. Oke, tadi balik ke mekanisme ya. Jadi saya belajar bahwa semakin spesifik saya tahu saya mau kemana atau visi saya jadi makin jelas apa yang saya pengen lakukan. Termasuk salah satunya tadi saya ambil S2. Ya tadi saya bilang bahwa saya ambil S2 karena saya ingin memberikan inspirasi buat banyak wanita gitu ya. Ketika banyak wanita udah jadi ibu rumah tangga, mereka jadi takut. Gitu ya, saya nggak mau lagi ambil S2 karena saya udah jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah itu membuat saya akhirnya belajar bahwa kalau saya mau taking risk, saya juga harus tahu mekanismenya seperti apa, sehingga perhitungannya jadi makin details apa yang membuat saya menuju ke sana. Saya mau jadi coach, saya udah mulai cari tahu training apa yang saya mau lakukan, biayanya berapa dan sebagainya, sehingga it's possible, bukan it's impossible, tapi it's possible menuju ke sana. Gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya journey-nya tuh makin jelas. Sehingga makin saya bold, semakin saya clear, saya semakin ngerti. Oh, mekanismenya saya kalau misalnya yang satu nggak berhasil, mekanisme apa lagi yang saya mau coba, saya lakukan. Sampai itu bisa efektif. Kira-kira gitu, Pak, untuk yang visi makin bold ya, Pak ya. Nah, sedangkan yang kedua yang masalah tadi, kalau mimpinya ketinggian, apa nanti jatuhnya nggak sakit gitu. Kalau komen terhadap yang seperti itu, bagaimana menurut pandangan Sis Brenda? Oke, nah itu juga salah satu yang sering kita dengar ya Pak ya, kalau misalnya kita dapat tanggapan tentang ngomongin tentang vision atau mimpi kita. Saya ingat waktu itu saya SMA, saya bilang sama ibu saya, "Mah, saya one day mau ke Afrika jadi volunteer." Lu gila apa mau ke Afrika? Jawabannya kan pasti begitu ya. Lu Indonesia aja apa kurang dekat, apa kurang jauh katanya mau ke Afrika gitu ya katanya. Nah itu kan akhirnya membuat saya akhirnya bener apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Tapi itu kan selalu menggugah saya sebenarnya ya. Membuat saya berpikir bahwa kok yang lain bisa dari Amerika ke Afrika, masa saya dari Indonesia nggak bisa ke Afrika gitu ya? Tetap balik ke sana gitu ya. Akhirnya itu meng-create saya sebagai salah satu orang yang saya belajar bahwa orang-orang tertentu yang ngasih feedback itu bukan berarti mereka jahat, tapi mereka juga berpikir bagaimana mereka juga punya past atau masa lalu yang membuat mereka nggak berani ke sana. Sehingga mereka akhirnya belajar untuk bukannya blocking, tapi memberikan respon terhadap feedback atau memberikan feedback terhadap hal-hal yang membuat mereka tuh nggak kecapai, nggak nyampe gitu ya maksudnya. Tapi bukan berarti is impossible. Ya, karena kalau sekarang ada pesawat menuju Afrika kan ya Pak ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi possible nggak? Ya possible sebenarnya, karena udah ada pesawatnya gitu kira-kira.
Kira gitu Pak Matius, sorry. Oke, thank you ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman jangan takut untuk bermimpi ya, jangan takut untuk punya visi yang jauh gitu ya. Masalah terjadi nggak terjadi itu memang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Ya, tapi peranan kita adalah mengupayakannya. Ya. Karena peranan manusia adalah mengupayakannya. Dan kita tidak akan pernah tahu bahwa memang ternyata rencana Tuhan memang sejalan misalnya dengan mimpi kita. Kita kan tidak pernah akan tahu. Betul. Tapi kalau kita belum apa-apa udah takut untuk bermimpi yang tinggi, ya tidak akan pernah terjadi. Orang mimpi aja kagak berani kan gitu. Betul. Saya di-create dulu jadi tukang martabak ya Pak ya. Wariskan jernih martabak-martabak keluarga besar Cong kita bilangnya gitu ya. Tapi justru malah sekarang ke IT profesional gitu. Jadi itu membuat mereka ternyata saya sadarin saya menginspirasi keluarga saya gitu ya. Justru malah keluarga-keluarga saya yang mewarisi martabak-martabak usaha martabak bapaknya gitu ya. Akhirnya mereka tercreate bahwa kok lu bisa ya? Kok lu bisa keluar dari jalurnya kita ya? Nah, itu yang menginspirasi mereka bahwa I'm possible sebenarnya, bukan I'm not possible tapi I'm possible gitu. Karena mungkin seringkali yang tadi saya bilang family, lingkungan itu meng-create sebuah idealisme atau sebuah ideal life tentang bagaimana kita harus di masa depan gitu ya. Padahal sebenarnya masa depan adalah milik kita sendiri gitu loh, Pak. Ya. Thank you, Pak. Oke. Sekali lagi Sis Brenda, sekali lagi thank you ya. Tadi apalagi sharing Brenda tadi sangat open ya, terbuka sekali dari masa kecil, kehidupan, ketakutan ya, sangat jujur dan itu mau dibukakan buat kita terus terang itu sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua ya supaya kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita, gitu ya, Brenda ya. Betul, setuju. Oke, kalau gitu karena nggak ada lagi yang mau bertanya ya, atau mungkin karena ini sifatnya agak personal juga mungkin karena tadi ada yang ini, Sis Brenda mungkin kalau ada yang nanya-nanya nanti lewat WA bisa kali ya? Boleh. Mantap. Ya, saya gitu. akan konseling dan coaching ya. Dan nanti ya, apalagi Sis Brenda kan tadi passionnya coaching ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen sharing apa gitu ya, bisa langsung kontak Brenda dan saya tahu sendiri karena kita udah cukup lama ya bekerja sama di Ikabinus ya Brenda ya. Betul. Udah 3 tahun loh ya, udah 3 tahun. Saya tahu passionnya Brenda ini terhadap sosial itu luar biasa sekali ya. Jadi ya itu yang kita mimpikan bersama ya. Makanya Sis Brenda nanti sebelum nyampe menteri jadi ketua IKABINUS dulu lah ya, melanjutkan gitu kan. Ya, oke, kalau gitu thank you sekali lagi Brenda dan pembicara hari ini semua bertiga itu luar biasa sekali, kontribusi para alumni BINUS bagi BINUS itu luar biasa banget, buat kita BINUSian kita mendapatkan manfaat yang besar. Kita cukupkan sesi kita hari ini ya. Semoga sesi kita hari ini bermanfaat bagi semua. Thank you sekali lagi buat pembicara dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada BINUS Alumni Relation Office ARO ya, yang setiap Sabtu menyediakan mendampingi kita ya, ada Pak Sisono ya, ada Bro Yopi ya, ada Bro Edi ya, terus kemudian ada tadi Sis Hana ya, Sis Nadine ya, thank you sekali nih, Aro nih luar biasa banget mendukung kita ya. Oke, kalau gitu thank you semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang menarik juga ya, yang bervariasi ya dari minggu ke minggunya.